Sekarang kita lanjutkan memandikan jenazah. Bapak dan saudara sekalian, memandikan jenazah ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah seorang itu dinyatakan meninggal, maka kita tanya, adakah wasiatnya? Kalau dia wasiat, maka wasiat itulah yang terlebih dahulu dilaksanakan. Bahkan kalau pas memandikan jenazah, mungkin dia berwasiat, saya nanti kalau meninggal, tolong dimandikan Pak Imam. Nah, beliau wajib mandikan. Karena dia wasiat kan? Nah, kalau seorang laki-laki, maka, nah ini kan syarat. Kalau seorang laki-laki, maka dia wajib dimandikan oleh laki-laki. Atau boleh istrinya. Istrinya boleh, Pak. Kalau dia perempuan, boleh suaminya. Makanya saya katakan tadi, setiap keluarga, kalau memang itu nggak ada orang lain, maka keluarga itu perlu untuk memahami ini. Sehingga nggak usah bingung-bingung. Ya, nggak usah manggil Pak Mutin atau siapa-siapa, keluarga udah cukup. Mahramnya. Ya. Seandainya di dalam satu wilayah, itu yang perempuan yang meninggal, nggak ada orang perempuan lain. Nggak ada perempuan lain. Atau laki-laki satu-satunya, nggak ada orang laki-laki lain kecuali perempuan semuanya. Gimana kira-kira, Pak? Gimana kira-kira? Nggak mungkin lah, Pak. Lu andai kata. Mana namanya andai kata, Pak? Ya kan? Boleh-boleh saja. Maka cukup ditayamumkan. Nggak usah dimandikan. Anggap nggak ada air. Karena siapa yang mandikan? Oh, nggak ada mahramnya, ya, nggak ada lain. Itu perkecualian dan kayaknya nggak mungkin ya. Baik, sekarang hukum memandikan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada seorang satu saja yang bisa kemudian dia memandikan sendiri, maka yang lain tidak terkena dampak dari dosa. Tapi kalau nggak ada yang mau, semuanya kena, Pak. Oh, dia berpenyakit, enggak sudah, sampean, Pak. Enggak sudah, sampean, Pak. Enggak sudah, enggak, yang lain saja. Pada saat kemarin zamannya Covid itu, Pak, semuanya pada nggak datang, padahal nggak kena Covid, takut ketularan, ya kan? Sebenarnya dibawa ke rumah sakit itu. Di rumah waktu terus meninggal. Jangankan kita, saudaranya jadi takut, Pak. Ya kayak gitu kemarin. Masya Allah, mudah-mudahan fitnah ini gak akan datang lagi ya. Jadi memandikan mayat ini hukumnya fardu kifayah. Apa syaratnya untuk dimandikan? Muslim. Dia seorang muslim. Maka berlaku kalau seorang muslim, berlaku syariat Islam. Kalau dia bukan orang muslim, tidak usah dipikir, Pak. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, syarat daripada orang yang memandikan jenazah, niat memandikan jenazah. Niatnya gimana? Dalam hati. Niat memandikan jenazah. Cukup. Karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya tiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan niat itu dalam hati. An-niyatu biqalbi, niat itu dalam hati. Ya. Mohon maaf. Saya tidak, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu harus dilafadzkan. Untuk menuntun hati. Tapi sesungguhnya, kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, kemudian apa yang dilakukan para sahabat, niat itu tetap dalam hati. Jadi hasrat hati untuk apa? Mau memandikan mayat. Niat. Karena niat itu menempati posisi yang pertama. Dan wajib harus ada niat itu. Ya. Kemudian siapakah orang yang memandikan jenazah itu? Orang yang terpercaya. Orang yang amanah. Orang yang jujur. Orang yang tidak akan membuka aibnya.
Orang yang mengerti tata cara memandikan mayat. Jangan memandikan mayat kalau nggak ngerti, Pak. Itu. Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Karena dimungkinkan orang yang meninggal ini punya cacat, punya aib. Dia harus menutupi, siapapun yang tanya nggak boleh. Cari ini, perutnya bolong-bolong. Kata siapa? Nggak boleh disampaikan, walaupun ada ini dan itu nggak boleh disampaikan. Nggak boleh. Ya. Karena sesungguhnya ketika buka aib dosa, nggak boleh. Makanya syarat orang yang memandikan, kalaupun nanti dibuat tim, maka tim ini harus paham bahwa memandikan mayat itu dia punya syarat. Dia terpercaya, dia jujur, dia amanah, dia nggak akan buka aib, dan dia ngerti tata cara memandikan mayat. Itu ya. Tiba bendino ditutupi sikile tiba. Nah, itu membuka aib itu. Membuka aib itu. Kopian terus dipakai gondol dia wae bodak ramai. Enggak boleh, Pak, enggak boleh, ya. Ada Pak teman saya kok kemana-mana kopiahan. Suatu ketika dibuka bodak ternyata. Nah, itu enggak boleh, Pak. Ketika dia meninggal tetap saja karena itu aib bagi dia, barangkali dia itu aib ya. Tetap saja tidak dibenarkan seseorang yang memandikan mayat itu membuka. Masya Allah. Ternyata yang keluar itu busuknya luar biasa. Enggak boleh. Tetap tidak boleh, ya. Nah, sekarang siapakah yang lebih utama yang mandikan mayat tadi? Yang utama mandikan mayat adalah kalau memang dia laki-laki, maka seorang laki-laki yaitu orang yang diwasiatkan. Betul tadi, ya. Sudah saya sampaikan tadi. Kemudian bapak, kakek, barulah keluarga terdekat dan mahram dari pihak laki-laki, dan boleh juga istrinya. Diajak istrinya, ya dia. Tapi dengan ingatkan, Bu, kuat Bu jenengan mandikan bapak. Jangan sampai istrinya mandikan terus meronta-ronta, nangis dan sebagainya. Jangan, diingatkan dulu ya. Kata Nabi SAW, jika engkau wafat sebelumku, Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ya. Jika engkau wafat sebelumku, maka akulah yang akan memandikanmu dan mengkafankanmu. Nah ini ya. Demikian juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ia memandikan jenazah istrinya Fatimah. Ya. Jadi memang alangkah baiknya kalau istri kita yang meninggal, kita yang mandikan. Kalau kita yang meninggal, istri kita yang memandikan. Bisa pesan sekarang. Dek, kalau aku nggak meninggal, sampean yang mandikan. Nggak kuat aku Mas mandikan. Sampean saiki wis gak apa-apa wis. Nggak usah wasiat gitu dulu ya. Nggak usah wasiat gitu dulu. Ketakutan nanti istrinya. Yang kedua, yang utama memandikan mayat perempuan, yaitu ibunya. Ibunya, neneknya, dan keluarga terdekat pihak wanita, dan boleh suaminya. Itu tadi ya. Jika mayat anak laki-laki, boleh perempuan, boleh tidak. Jadi kalau anak mayat laki-laki yang belum balik, usia 7 tahun, siapa saja boleh. Ya, siapa saja boleh. Bapak dan saudara sekalian, kalau tadi terkait dengan mayat siapa yang boleh dimandikan, mayatnya orang muslim. Ya. Kemudian ada yang nggak perlu dimandikan dan nggak perlu disolati, nggak perlu dikafani, yaitu mayatnya orang yang mati syahid.